Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 289205174. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi pembelajaran mengenai sumber daya atau manajemen logistik. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengantar manajemen logistik. Baiklah, kita langsung saja mulai materinya teman-teman. Pada dasarnya kita akan memulai dengan pengertian awal, di mana logistik tersendiri yaitu adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian yang efisien dan efektif dari aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan utama logistik yaitu mencapai efisiensi biaya, kemudian ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan dan efektivitas penggunaan sumber daya. Secara arti logistik berasal dari bahasa Yunani yaitu logistikus atau logistikus yang berarti terdidik atau pandai dalam memperkirakan atau berhitung, atau dalam bahasa Latin yang berarti keahlian berhitung. Menurut Kamus Oxford, mencatat logistik sebagai pengorganisasian secara rinci dan pelaksanaan operasi yang rumit. Militer mengartikan logistik sebagai ilmu pergerakan, pasokan, dan pemeliharaan tenaga militer di medan operasi. Dunia bisnis melihat logistik sebagai pengelolaan aliran material, mulai dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Kemudian menurut Donald J. Bewershoek tahun 2000, di mana logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategi barang, suku cadang, dan barang daripada supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan kepada pelanggan. Di mana logistik modern yaitu proses pengelolaan strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, yaitu suku cadang dan barang jadi daripada supplier di antara fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Dalam manajemen logistik, yaitu bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan, kemudian implementasi dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, serta informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Komponen utama pada manajemen logistik yang pertama adalah pengadaan atau procurement, yang merupakan suatu proses mendapatkan bahan baku atau produk dari pemasok yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kemudian ada pengangkutan atau transportation, yaitu mengatur pergerakan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan memilih moda transportasi yang tepat, baik darat, laut, udara, maupun kereta api. Kemudian ada penyimpanan atau warehousing, di mana mengelola tempat penyimpanan barang dengan efisien, kemudian menjaga kualitas dan kuantitas stok. Tentunya dari komponen ini akan memberikan banyak sekali dampak, terutama pada pelanggan, di mana pembeli akan merasa puas menjadi pelanggan jika kualitas produk atau jasa yang ditawarkan sangat baik. Kemudian, untuk menambahkan kepuasan pelanggan dalam membeli produk atau menggunakan jasa tersebut, kita perlu memperhatikan segalanya, di mana logistik akan menambah kepercayaan pelanggan bahwa produk atau jasa tersebut selalu tersedia dan dapat diterima dalam waktu yang tepat. Tentunya juga berorientasi kepada pemasaran, di mana peran ini cukup penting pada pemasaran perusahaan karena bisa menambahkan rasa puas pelanggan kepada perusahaan. Kepuasan pelanggan bisa memberikan keuntungan atau profit untuk perusahaan. Dengan begini, perusahaan bisa menggunakan kelebihan pada ini untuk memasukkan produk atau jasa dari perusahaan supaya semakin banyak orang yang tertarik. Juga secara perpindahan lebih efisien, di mana proses perpindahan produk atau jasa kepada pembeli dengan tepat bisa memberikan efisiensi biaya kepada perusahaan dengan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan juga bisa sesuai dengan perencanaan awal. Jika prosesnya baik dan tanpa hambatan, perusahaan bisa memberikan harga ramah di kantong pembeli. Juga dengan begini semua pabrik merasa puas. Selain itu, lokasi fasilitas harus dipilih dengan cermat supaya perencanaan perpindahan produk atau bahan baku dapat dibuat secara terstruktur. Kemudian dengan cara teraturnya perencanaan awal tersebut, perusahaan juga memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jaringan lokasi fasilitas ini mencakup gudang, penyimpanan, pabrik, pembuatan, dan toko untuk menjual produk-produk tersebut. Dan juga pada penyimpanan, di mana tempat dan proses penyimpanan
yang tepat diperlukan untuk menyediakan produk atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. Proses ini termasuk pengapakan, kemudian perpindahan dan pengemasan. Perusahaan harus menyesuaikan kriteria penyimpanan dengan jenis produk yang ditawarkan. Contohnya, perusahaan yang menjual makanan harus memiliki tempat penyimpanan makanan yang bersih supaya kualitas makanan yang dijual juga terjaga. Kemudian pada pengadaannya, perusahaan harus mengatur pengadaan persediaan dengan baik, di mana pengadaan persediaan harus dilakukan tepat waktu dan tidak terlambat supaya proses lainnya pun tidak terhambat. Proses yang harus diperhatikan dalam manajemen pengadaan persediaan yaitu mengatur pengadaan persediaan, mengelola proses penyimpanan sampai akhirnya memanfaatkan persediaan tersebut. Kemudian transportasi. Sebuah sistem logistik harus memperhatikan transportasi, di mana untuk proses perpindahan produk dengan sistem transportasi yang baik, produk yang dikirimkan akan berkualitas baik dan waktu penerimaan produk juga tepat waktu. Faktor yang harus diperhatikan karena bisa berpengaruh pada kualitas pelayanan transportasi yaitu waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan dan konsistensi pengiriman yang dilakukan. Biasanya ada 3 alternatif pendukung kemampuan alat transportasi suatu perusahaan, yaitu yang pertama, membeli maupun menyewa armada peralatan swasta, melakukan kontrak jasa pengangkutan yang diatur dengan spesialis transportasi, dan yang ketiga, menggunakan jasa perusahaan transportasi yang punya izin untuk jasa pengangkutan. Kemudian perhatikan biaya yang dibutuhkan. Tak luput dari itu semua ada juga komunikasi. Komunikasi yang tepat dan lancar perlu diperhatikan pada keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan logistik. Komponen ini akan mempengaruhi banyak hal dalam pekerjaan logistik, terutama pada laju logistik. Laju logistik punya pengaruh ke persediaan barang di mana perusahaan termasuk proses perpindahan barang itu. Komunikasi yang baik akan memperlancar proses logistik. Kemudian begitu pula sebaliknya masalah buruk bisa terjadi bila informasi yang ada tidak dikomunikasikan secara cepat atau dan tepat. Selanjutnya itu ada perencanaan logistik di mana membutuhkan analisis kebutuhan, menganalisis data permintaan, tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk merencanakan persediaan yang tepat. Kemudian rencana pengadaan, di mana menetapkan strategi sumber bahan baku atau produk, memilih pemasok, serta negosiasi kontrak. Dan juga tak luput dari rencana distribusi, di mana merencanakan saluran distribusi, memilih jaringan distribusi yang optimal, dan memastikan barang ke pelanggan tepat waktu. Selanjutnya itu ada perencanaan logistik, di mana membutuhkan analisis kebutuhan, menganalisis data permintaan, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan untuk merencanakan persediaan yang tepat. Kemudian rencana pengadaan, di mana menetapkan strategi sumber bahan baku atau produk, memilih pemasok, serta negosiasi kontrak. Dan juga tak luput dari rencana distribusi, di mana merencanakan saluran distribusi, memilih jaringan distribusi yang optimal, dan memastikan barang ke pelanggan tepat waktu. Teknologi dalam perencanaan logistik, di mana ada menganut sistem manajemen gudang atau WMS, mengelola operasi gudang seperti penerimaan, penyimpanan, pengambilan, serta pengiriman barang. Kemudian ada sistem manajemen transportasi atau TMS, di mana mengelola perencanaan dan eksekusi pengangkutan barang, serta memilih rute yang optimal dan memonitor pengiriman. Dan selanjutnya ada perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, di mana sistem integrasi yang mengelola dan mengotomisasikan banyak fungsi bisnis, termasuk logistik, keuangan, serta sumber daya manusia. Penggunaan teknologi pada sektor logistik menciptakan efisiensi, di mana sistem atau teknologi manajemen logistik merupakan sistem pengelolaan persediaan barang yang dapat memberikan kemudahan serta pengolahan data dan informasinya logistik. Menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan, kebutuhan barang, serta analisa kebutuhan dan distribusi. Salah satu solusi digital Indonesia saat ini dihadirkan oleh berbagai macam platform logistik yang terkoneksi antara pengiriman barang dan perusahaan jasa logistik, baik pergudangan maupun tracking meliputi jalur darat, laut, dan juga udara. Platform layanan logistik berbasis aplikasi mobile dan desktop yang menghubungkan antara pengirim serta barang atau shipper dan pengantar barang atau transporter melalui proses pengiriman yang bisa dimonitor secara langsung dan menggunakan sistem pelaporan yang detail. Sejumlah keuntungan bisa didapat seperti akses ratusan vendor, kemudian vendor-vendor yang terpercaya, kemudian pelayanan pengiriman, monitoring pengiriman, serta bisa diakses secara real time
melalui fitur track and trace. Biasanya, para platform atau program feed financing yang biasa dimanfaatkan oleh para mitra biasanya mendapatkan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia dan juga dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Tidak terbatas di layanan di atas, SDM berkualitas juga memberikan data informasi serta laporan melalui fitur canggih bernama Business Intelligence, di mana fitur ini tidak hanya mampu mengumpulkan data, namun juga menganalisis data tersebut, di mana bisa dimanfaatkan untuk bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan. Biasanya, kecepatan dan aksesibilitas industri barang konsumen cepat atau FMCG telah menjadi tulang punggung ekonomi global. Di balik kenyamanan ini terdapat suatu jaringan supply chain dan logistik yang rumit, serta memungkinkan produk-produk ini untuk mencapai tangan konsumen dengan efisiensi dan kecepatan, di mana peran tak tergantikan dari supply chain dan logistik dalam industri FMCG, serta bagaimana peran penting teknologi dalam mengoptimalkan setiap tahap di proses ini. Supply chain dan logistik dalam industri FMCG bukan sekadar alat yang mengantarkan produk dari produsen ke konsumen. Mereka yang merupakan suatu pilar yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dalam lingkungan cepat berubah, kemudian dari manajemen inventory yang cerdas hingga pengiriman tepat waktu. Supply chain dan logistik adalah lapisan yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhir, di mana teknologi memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa proses ini berjalan dengan mulus, dengan memberikan pengalaman belanja yang superior kepada konsumen dan memungkinkan perusahaan untuk tetap bersaing dalam pasar yang kompetitif, serta eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana peran supply chain dan logistik dalam industri ini telah berkembang dan bertransformasi berkat bantuan teknologi. Biasanya, dalam industri ini atau FMCG, kecepatan produksi yaitu kunci. Suatu sistem supply chain memainkan peran kunci dalam mendukung proses manufaktur yang efisien. Pabrik modern menggunakan teknologi otomatisasi dan robotika untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan pada manusia. Dengan algoritma yang sangat cerdas, sistem produksi dapat disesuaikan secara real-time berdasarkan permintaan pasar yang fluktuatif, memastikan produksi berjalan tanpa hambatan dan meminimalkan pemborosan. Dalam industri barang konsumen cepat, manufacturing dan production proses memainkan peran yang sangat krusial dalam menyediakan produk-produk berkualitas tinggi secara massal dan efisien. Biasanya, mass production yang lebih efisien, manufacturing dan production dalam ini dirancang untuk memungkinkan produksi massal dengan biaya yang rendah. Sistem produksi yang modern menggunakan teknologi otomatisasi dan mesin cerdas untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kualitas. Ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar serta tinggi dan bersaing di pasar yang penuh dengan persaingan. Selain itu juga ada fleksibilitas serta responsivitas. Teknologi dalam manufacturing proses memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam permintaan pasar, di mana sistem produksi yang dapat disesuaikan memungkinkan produsen untuk beralih dari suatu produk ke produk lainnya. Juga tentu saja tak luput dari kontrol kualitas yang sangat ketat, di mana melibatkan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan setiap produk memenuhi standar, di mana mutu yang ditetapkan serta penggunaan perangkat-perangkat lunak yang canggih serta otomatis, dan memastikan bahwa produk yang diproduksi bebas dari cacat dan aman untuk digunakan oleh konsumen. Kemudian selanjutnya itu ada isu-isu logistik utama, di mana biaya logistik yang tinggi, di mana tingginya biaya transportasi, penyimpanan, serta distribusi yang didapat mempengaruhi margin keuntungan, serta pengelolaan persediaan yang efektif. Selain itu, keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan, pelabuhan, fasilitas logistik yang dapat menghambat kelancaran operasi. Jadi banyak sekali faktor atau sesuatu hal yang mempengaruhi tentang logistik ini, tidak hanya dalam bidang penyimpanan, tetapi juga banyak sekali, terutama pada bidang transportasi juga. Selain itu, saling dukung satu sama lain antara tim yang dengan tim warehouse maupun tim transportasi itu juga mempengaruhi kecepatan maupun kualitas dari suatu produk tersebut. Tantangan globalisasi, di mana rantai pasok global
kompleksitas mengelola rantai pasok yang melibatkan banyak negara dengan berbagai aturan dan kondisi pasar, di mana fluktuasi mata uang, risiko nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi biaya dan harga produk di pasar internasional, serta perbedaan regulasi antar negara, di mana tantangan dalam mematuhi berbagai regulasi, standar kualitas, dan prosedur bea cukai di berbagai negara. Selain itu juga ada isu lingkungan dan keberlanjutan, di mana dampak lingkungan dari transportasi, yaitu emisi gas rumah kaca dan polusi yang dihasilkan, dan pengangkutan barang, serta strategi pengurangan jejak karbon, inisiatif untuk mengurangi emisi karbon seperti penggunaan kendaraan listrik dan optimasi rute. Selain itu juga penggunaan energi terbarukan, di mana integrasi sumber energi terbarukan dalam operasi logistik seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Studi kasus mengenai efisiensi logistik di Amazon, di mana mengimplementasikan teknologi yang canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan operasi gudang dan pengiriman. Selain itu juga ada strategi logistik dari DHL, di mana penggunaan sistem manajemen transportasi yang canggih dan pendekatan inovatif dalam pengelolaan rantai pasok global. Solusi untuk isu logistik, di mana peningkatan teknologi, adopsi teknologi baru seperti otomatisasi, AI, kemudian blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta optimasi rantai pasok, di mana penggunaan analitik data dan algoritma optimasi untuk mengelola persediaan dan perencanaan pengiriman dengan lebih baik. Selain itu, kemitraan dan kolaborasi, membangun kemitraan strategis dengan pemasok, penyedia, serta layanan logistik dan pihak lainnya untuk menciptakan sinergi dan efisiensi. Kesimpulannya yaitu, manajemen logistik yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan, serta mulai dari biaya yang tinggi, pengelolaan persediaan, hingga isu lingkungan dan globalisasi. Dengan adopsi teknologi serta optimasi rantai pasok dan kemitraan yang kuat, perusahaan dapat mengatasi isu-isu logistik yang mencapai efisiensi serta kepuasan pelanggan yang lebih baik. Baik teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.